Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Rahmawati. Saya dari kelas AK24I. Sini saya akan menganalisis ruang tindak pidana khusus dan lingkup pidananya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pada dasarnya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang dan diancam eh, yang dilarang dan diancam pidana terdapat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Namun, dalam perkembangannya muncul berbagai bentuk kejahatan baru yang memiliki karakteristik dan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat maupun negara. Karena kompleksitas tersebut, beberapa tindak pidana tidak lagi diatur dalam KUHP, tetapi diatur dalam undang-undang khusus. Jenis kejahatan tersebut dikenal sebagai tindak pidana khusus. Dalam video ini saya akan menganalisis mengenai pengertian tindak pidana khusus, ruang tindak pidana khusus, serta lingkup pidana yang berlaku dalam tindak pidana khusus. Pertama, ada pengertian tindak pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana yang pengaturannya berada di luar KUHP sendiri dan diatur dalam undang-undang khusus. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak bersifat statis, tetapi berkembang mengikuti perkembangan atau dinamika masyarakat. Eh, Contohnya itu seperti tindak pidana khusus tuh ada tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, terorisme, dan pencucian uang. Disebut sebagai tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Kejahatan tersebut biasanya memiliki dampak yang lebih luas, melibatkan sistem atau jaringan tertentu, serta memerlukan aturan penegak hukum yang lebih spesifik. Nah, di sini mengapa pengaturannya berbeda di luar KUHP? Pengaturan tindak pidana khusus berada di luar KUHP karena KUHP pada dasarnya dirancang untuk mengatur kejahatan yang bersifat umum. Sementara itu, perkembangan masyarakat menimbulkan berbagai jenis kejahatan baru yang membutuhkan pengaturan yang lebih spesifik seperti tindak pidana khusus. Mengapa disebut tindak pidana khusus itu ada beberapa alasan mengapa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Pertama, dampak kejahatan lebih luas. Kejahatan seperti korupsi dan terorisme tidak hanya merugikan individu, tapi juga berdampak pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Kedua, ada karakter kejahatan lebih kompleks. Banyak tindak pidana khusus dilakukan secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Ketiga, memerlukan mekanisme penegak hukum khusus, misalnya penggunaan penyadapan, pembalikan beban pembuktian, atau pembentukan lembaga khusus seperti KPK. Di sini ada perbedaan dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Pertama, tindak pidana umum itu diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang khusus. Kedua, bersifat umum bagi tindak pidana umum, sedangkan bagi tindak pidana khusus memiliki karakteristik tertentu. Ketiga, proses hukum standar bagi tindak pidana umum, sedangkan tindak pidana khusus sering memiliki mekanisme khusus atau tertentu. Di sini kita akan menganalisis ruang tindak pidana khusus. Ruang tindak pidana khusus dapat dipahami sebagai cakupan atau wilayah perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus berdasarkan undang-undang tertentu. Artinya, tidak semua perbuatan pidana otomatis menjadi tindak pidana khusus. Suatu perbuatan masuk dalam ruang tindak pidana khusus jika memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur yang membuat uh, suatu perbuatan itu ada unsur yang membuat suatu perbuatan masuk ruang tindak pidana khusus, yaitu diatur dalam undang-undang khusus, misalnya undang-undang korupsi, undang-undang narkotika, atau undang-undang terorisme. Memiliki objek perlindungan yang spesifik, contohnya keuangan negara, keamanan negara, atau kesehatan masyarakat. Dan memiliki karakteristik kejahatan kompleks, biasanya melibatkan jaringan, sistem, atau penyalahgunaan kekuasaan. Memerlukan mekanisme penegak hukum khusus, misalnya penyadapan, pembalikan beban pembuktian, atau lembaga khusus. Di sini ada skemanya tentang ruang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu
mencakup atau meliputi korupsi, narkotika, terorisme, keuangan negara, pengedaran obat, dan keamanan negara. Di sini lingkup pidana dalam tindak pidana khusus. Lingkup pidana dalam tindak pidana khusus berkaitan dengan bentuk dan karakter pemidanaan yang diterapkan terhadap pelaku. Berbeda dengan hukum pidana umum, tindak pidana khusus biasanya memiliki bentuk pemidanaan yang lebih tegas. Ciri-ciri pemidanaan itu seperti ada pidana minimum khusus, kedua ada pidana kumulatif, dan ketiga pidana tambahan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama. Di sini ada penjelasan dari pidana minimum, pidana kumulatif, dan pidana tambahan. Pertama, pidana minimum. Dalam beberapa tindak pidana khusus terdapat batas minimum yang harus dijatuhkan oleh hakim. Hal ini dimaksud agar pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Kedua, pidana kumulatif berarti pelaku dapat dijatuhi beberapa jenis pidana sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Ketiga, ada pidana tambahan. Pidana tambahan dapat berupa perampasan aset, pencabutan hak tertentu, dan pengembalian kerugian negara. Pidana tambahan ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat kejahatan tersebut. Di sini ada skema ruang tindak pidana pemidanaan. Yang pertama ada minimum pidana, kedua kumulatif pidana, dan tiga tambahan pidana. Ini di sini ada ilustrasi sederhana kita dapat melihat contoh pada tindak pidana korupsi. Misalnya seorang pejabat negara menerima suap dalam proses pengadaan proyek pemerintahan, yang dimana pejabat ini menerima suap dari seseorang atau dari yang memiliki wewenang yang termasuk kepada dalam tindak pidana korupsi. Nah, perbuatan tersebut termasuk dalam ruangan tindak pidana khusus karena meliputi aturnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melibatkan penyalahgunaan jabatan dan merugikan keuangan negara. Dalam hukum pidananya, pelaku dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda, serta kewajiban mengembalikan kerugian kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana khusus tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan publik dan memulihkan kerugian negara. Terakhir, conclusion atau kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tindak pidana khusus merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang dirancang untuk menangani kejahatan dan karakteristik khusus dan dampak yang luas. Ruang tindak pidana khusus menunjukkan cakupan perbuatan yang diatur dalam undang-undang khusus, sedangkan lingkup pidananya mencerminkan bentuk pemidanaan yang lebih tegas, seperti pidana minimum, pidana kumulatif, dan pidana tambahan. Dengan adanya pengaturan ini, hukum pidana diharapkan mampu memproses perkembangan kejahatan modern secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih kuat di masyarakat dan negara. Uh, Sebelumnya terima kasih banyak thank you so much for your attention. Uh, Maaf jika ada salah kata atau ada berbagai kesalahan. Uh, Maklum lagi ini juga puasa. Uh, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.